Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM H1910429 dari kelas PGSDB semester 6. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi pengelolaan kelas. Oke, yang pertama yaitu ada pengertian strategi pengelolaan kelas. Menurut Syaiful Bahri Zamaroh, strategi merupakan sebuah cara atau sebuah metode. Sedangkan secara umum, strategi memiliki pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik, atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan atau planning dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar yang telah digariskan. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan dan kata kelas. Untuk mendefinisikan istilah pengelolaan kelas, perlu melacak kedua kata tersebut. Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, dalam bahasa Indonesia menjadi manajemen. Menurut Syaiful, segala manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Kelas adalah ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek pembelajaran yang harus dikuasai guru agar siswa dapat belajar dengan optimal. Pengelolaan kelas yang baik akan membuat suasana kelas menjadi kondusif untuk proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya yang kedua ada tujuan strategi pengelolaan kelas. Hamzah B. Uno menyatakan bahwa tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Selain berperan besar bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen kelas juga berfungsi, yang pertama, membantu guru dalam pembagian kelompok dan pembagian tugas, yang kedua, membantu dalam pembentukan kelompok belajar, dan yang ketiga, menciptakan kerjasama yang baik antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen atau pengelolaan kelas menurut Mulyadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka dalam kelas. Dan yang keempat, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan sifat individunya. Syaiful Bahri Zamaroh menyatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah yang pertama untuk anak didik. Poinnya yang pertama yaitu mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. Yang kedua, membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan. Yang ketiga,
membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam tugas dan pada kegiatan yang diadakan. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan kelas bagi guru. Poin pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik. Yang ketiga, mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku anak didik yang mengganggu. Yang keempat, memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif dapat digunakan dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang muncul dalam kelas. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.